Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Adian di sini di channel Nursing Update, pembelajar sepanjang hayat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K Perawat tahun 2022 yang saat ini akan kita bahas, yaitu tentang peran perawat dalam keperawatan keluarga. Ini sesuai dengan request salah satu teman kita di kolom komentar yang meminta latihan tentang peran perawat ya dalam keperawatan keluarga dan komunitas. Cuma peran perawat dalam keperawatan keluarga dan komunitas itu beda. Jadi kita bagi dua pembahasan. Yang sekarang yang kita bahas yang peran perawat dalam keperawatan keluarga terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita ke latihan soalnya, kita akan coba melakukan review terlebih dahulu tentang peran perawat atau fungsi perawat dalam keperawatan keluarga. Secara umum, perannya ada 4, teman-teman. Yang pertama sebagai pelaksana, yang kedua sebagai pendidik, yang ketiga sebagai konselor, yang keempat sebagai kolaborator. Peran perawat sebagai pelaksana itu secara mudahnya dia melakukan proses keperawatan ya. Melakukan proses keperawatan dimulai dari pengkajian sampai evaluasi. Yang kita tahu itulah ya. Nah, dalam melakukan proses keperawatan ini sifatnya nanti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan tujuan memandirikan keluarga ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, peran perawat sebagai pendidik. Sebagai pendidik itu secara umum sebagai orang yang memberikan edukasi ya. Memberikan edukasi kepada keluarga. Jadi pendidik yang dimaksud di sini bukan sebagai dosen ya, tapi sebagai edukator. Dia memberikan edukasi kepada keluarga atau memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Kemudian yang ketiga sebagai konselor. Konselor itu berarti bimbingan ya. Dia memberikan bimbingan. Si keluarga mungkin punya masalah, kemudian dia memberikan bimbingan dikaitkan dengan pengalaman masa lalu dicarikan jalan keluar. Atau solusi ya atas masalah keluarga tersebut. Kemudian yang keempat sebagai kolaborator. Sebagai kolaborator itu intinya intinya mencoba bekerja sama dengan pihak lain. Ya teman-teman. Kalau kita sederhanakan, merujuk sama. Implementasinya itu biasanya seringnya rujuk gitu ya. Jadi merujuk si pasien dan keluarga, pasien atau keluarga atau anggota dalam keluarga ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah kesehatan dalam keluarga tersebut. Baik, ini review sekilas. Kalau teman-teman ada yang belum pernah melihat soal ini, tentang ini, teman-teman bisa pause dulu dan dipelajari tadi waktu belum saya coret-coret ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Kemudian ada juga perawat berperan dalam pencegahan primer, pencegahan sekunder, kemudian pencegahan tersier. Nah, di sini teman-teman bisa membaca sekilas aja tentang ini gitu ya. Di pause dulu lalu di screenshot boleh. Baik, kita lanjut ke latihan soalnya. Latihan soal yang pertama, perawat sedang berkunjung. Tulisannya salah ya. Perawat sedang berkunjung pada keluarga dengan salah satu anggota keluarga menderita diabetes mellitus. Perawat melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga Bapak X, berarti keluarganya keluarga Bapak X yang menderita diabetes mellitus.
maka perawat sudah melakukan peran sebagai titik-titik A. pendidik, B. konselor, C. pelaksana, D. kolaborator, E. advokat. Nah, di sini sudah cukup jelas ya teman-teman, bahwa perawat itu melakukan pendidikan kesehatan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, pendidikan kesehatan ini kan berarti perawat sebagai edukator. Nah, perawat sebagai edukator ini sama dengan perawat sebagai pendidik. Ingat bahwa yang dimaksud pendidik itu bukan sebagai seorang pengajar ya, tapi sebagai seorang edukator yang memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini A. Kalau kita mau bahas, konselor di sini bukan. Kenapa bukan? Karena dia tidak melakukan bimbingan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan pada keluarga. Kalau ini kan sifatnya ngajarin ya. Kemudian sebagai pelaksana tidak, karena dia tidak sedang melakukan proses keperawatan. Kolaborator juga tidak, dia tidak sedang bekerja sama dengan pihak lain. Advokat juga bukan. Advokat ini nanti masuknya di peran keperawatan komunitas ya. Di keluarga dia nggak muncul. Baik, mulai difahami ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belajar atau menyaksikan video dari kami, mudah-mudahan tidak di skip-skip ya, karena kami tidak membuat pembahasan, jarang yang membuat pembahasan yang pakai kotak di sini gitu ya. Itu jarang. Biasanya kita coret-coret sambil kita jawab gitu ya. Jadi pembahasannya sambil ngobrol kayak gini. Kalau di skip nanti mesti kelewat gitu, kok jawabannya ini, pembahasannya mana gitu ya. Jadi biar nggak kelewat, teman-teman jangan skip-skip ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kalau ada yang mau mencoba menjawab, silahkan di pause terlebih dahulu. Baik, sudah, kita coba jawab bersama. Soal nomor 2, perawat melakukan kunjungan rumah pada sebuah keluarga dengan HIV/AIDS. Dari hasil pengkajian perawat disimpulkan bahwa anggota keluarga yang mengalami HIV/AIDS perlu mendapatkan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Perawat kemudian merujuk pasien pada pelayanan kesehatan. Apakah peran yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. pendidik, B. konselor, C. kolaborator, D. pelaksana, E. advokat. Baik, kita lihat ya di sini sekilas seolah-olah kayaknya banyak yang benar ya, bisa pelaksana, bisa kolaborator. Kenapa begitu? Karena di sini dia melakukan pengkajian, terbukti dengan ada hasil pengkajian ya. Nah, tapi sebenarnya bukan ini yang diminta, teman-teman. Ini yang diminta, dia itu sudah mendapatkan bahwa si pasien ini butuh perawatan yang lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, bisa dibilang ini butuh rawat inap nih. Butuh rawat inap di rumah sakit. Nah, kemudian perawat itu merujuk pasien ke pelayanan kesehatan. Jadi, peran perawat yang ditanyakan ini berkaitan dengan ini, merujuk pasien. Nah, kalau kita lihat pola yang seperti ini, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Sebagai kolaborator. Sebagai pendidik jelas bukan. Sebagai konselor juga bukan. Karena sudah kita bahas ya teman-teman tadi di depan ya. Sementara sebagai pelaksana juga bukan. Sebagai advokat juga bukan. Ingat, advokat ini di keperawatan komunitas. Semakin kesini semakin mudah difahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perawat melakukan pelayanan keperawatan keluarga pada salah satu anggota TB paru yang belum rutin berobat. Perawat melaksanakan kunjungan rumah untuk mengumpulkan data pada klien yang baru terdiagnosis TB paru. Peran apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. pendidik, B. pelaksana, C. kolaborator, D. peneliti, E. advokat. Nah, kita lihat di sini datanya. Jadi perawat itu sedang berkunjung ke salah satu keluarga dengan TB paru, belum rutin berobat. Nah, kemudian perawat melaksanakan kunjungan rumah
untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data pada klien yang baru terdiagnosis TB paru. Berarti ini TB parunya baru ya. Peran apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? Ya, kalau kita lihat, mengumpulkan data ini adalah pengkajian ya. Jadi dia sedang melakukan salah satu proses keperawatan. Maka pilihan yang tepat untuk ini adalah pelaksana, teman-teman, yaitu B. Pendidikan bukan, karena tidak muncul di soal apakah dia melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian kolaborator juga bukan. Nah, peneliti seolah-olah ini peneliti tapi bukan ya, karena mengumpulkan data ini bukan untuk melakukan penelitian, tapi untuk menegakkan diagnosa ya. Diagnosa, intervensi ya. Jadi peneliti bukan. Advokat juga bukan ya, karena advokat ini masuk di inti di keperawatan komunitas. Baik, paham ya teman-teman? Semakin mudah ya. Nah, soal nomor 3 tadi merupakan soal yang terakhir pada pertemuan saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Selanjutnya akan kita bahas terpisah tentang peran perawat dalam keperawatan komunitas. Kita akan bahas juga tentang jiwa, memang agak rumit itu ya. Terus kita akan coba bahas juga, tadi ada yang minta tentang perawat kesehatan masyarakat ya. Nanti akan coba kita bahas itu. Baik, terima kasih. Saya Ardian Jafar, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.